Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati tamu undangan kita, dan kita semua sangat berterima kasih di atas kehadirannya Bapak Irjen Gatot Edi Pramono. Dan mungkin kita semua ini pertama sekali kita bertemu dengan beliau, dan semoga silaturahmi ini akan berlanjut terus menerus. Yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Fadil Syekhul Masyaikhil Kiram Abu Mudi Walid Nur Zahri di Samalanga, Abu Langkawi, Abu Zarkasi, dan seluruh guru-guru senior kita. Istimewa sekali juga kepada seluruh jajaran dari kepolisian, Pak Wakapolda, dan semua jajarannya, juga kepada seluruh anggota yang hadir dari Himpunan Ulama Daya Aceh, yang pada hari ini dengan takdir dari Allah kita melakukan silaturahmi, juga menerima pencerahan-pencerahan dari Bapak Kapolri yang diwakili oleh Bapak Irjen Gatot Edi Pramono. Pertama, kita sama-sama tahu, mungkin yang saya ingin katakan sesuatu di sini ingin saya bicarakan sesuatu yang mungkin dari kalangan daya sudah tahu, sudah mengerti, dan supaya timbul sebuah kesepahaman. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri. Ini para ulama yang ada di sini, pimpinan lembaga pendidikan daerah yang ada di sini, yang terorganisir di dalam Huda, adalah semuanya muslim yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita sering mendengar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kadang-kadang berbeda versi dan persepsi. Tetapi ini sedikit selain pandang tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh ulama Aceh semenjak dari masa lalu, masa silam, dan dari mana turunannya. Kita tahu bahwa terjadi perselisihan itu dimulai di saat generasi sahabat. Kalau diistilahkan dengan firqah, ada Nasibi, ada Rafidi. Satu pencinta ahli B berkesebelasan dengan kesebelasan yang kontra dengan pencinta ahli B, itu para sahabat. Mereka saling menyerang. Yang satu menyalahkan yang lain, yang lain menyalahkan yang salah satu ini. Terjadilah kontra dua ini, maka timbullah kelompok penengah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka menerima untuk dua kelompok ini. Artinya mereka tidak berkesebelasan dengan dua kelompok ini, malah mereka mengiktisarkan bahwa kedua-duanya benar sesuai dengan ijtihad masing-masing. Maka inilah dikatakan karena penengah, jadi dia wasatiyah, moderat, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi turunan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Aceh.
Dalam generasi selanjutnya timbullah firqah-firqah, kelompok-kelompok yang banyak yang sudah dianalisa oleh Rasulullah, sehingga terjadi 73 firqah. Timbul firqah ta'til, timbul firqah tasbih Islam. Saya tidak perlu jelaskan itu, hanya berbicara tentang latar belakang. Kita tidak sedang menjelaskan firqah. Antara firqah ta'til dan tasbih, keduanya saling menafikan. Antara ta'til dan tasbih, di tengahnya beradalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ berada. Tasbih menjadi 12 firqah, ta'til menjadi 12 firqah. Antara 12 tasbih dan ta'til, di situ ada Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat. Kemudian ada firqah 12 firqah dari kelompok Rafidhi dan 12 firqah dari kelompok Nasibi, pencinta ahli bait dan yang melawan ahlul bait. Antara keduanya beradalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga ada kelompok firqah Qadariyah dan Jabariyah yang mungkin dari kalian ini sudah sangat mengerti. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah tidak berkesebelasan kepada Qadariyah, juga tidak berkesebelasan kepada Jabariyah. Itulah turunan masa lalu, selalu berada di wasatiyah, sebagaimana sabda Rasulullah, khairul umuri awsatuha. Dalam perjalanan waktu, Aceh dalam zaman kesultanan, di saat kerajaan Islam mengadopsi kebijakannya adalah lewat arahan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menjadi penasihat raja. Semua kebijakan tidak pernah lepas dari arahan dan nasihat para ulama, sehingga umat merasakan bahwa semua kebijakan kekuasaan adalah kebijakan ideologi dan prinsipnya dan milik dirinya, bukan barang impor dari luar, tapi merupakan miliknya sendiri, karena dia tahu bahwa bersumber dari ulama dan merupakan aliran yang dianut oleh guru-gurunya masyarakat Aceh. Itu di zaman kesultanan. Kemudian di zaman penjajahan, para ulama bangkit melawan penjajahan sebagai komandan-komandan bagi rakyat, bagi umat, untuk melawan penjajahan lewat konsep ya jihad melawan penjajahan. Secara ringkas, pasca kemerdekaan, ulama tetap komit dengan dakwahnya lewat lembaganya dan mimbar-mimbar dakwah, walaupun sudah memasuki era baru. Dulu di Aceh, zaman kerajaan Islam, pendidikan yang ada di Aceh cuma hanya namanya daya, rangka, dan madrasah. Dikatakan tidak ada di sini di kampung-kampung Nasah. Semuanya di bawah gemblengan para ulama. Tidak ada pendidikan lain. Artinya rakyat Aceh di bawah pendidikan yang dibimbing oleh para ulama, mereka menangani semua aspek kehidupan sesuai dengan jangkauan 3 ilmu yang mereka punya, disiplin ilmu yang mereka miliki. Pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan kehidupan, ibadah dan kehidupan yang diistilahkan dengan fiqh. Yang ketiga berkaitan dengan karakter dan kepribadian yang diistilahkan dengan tasawuf. Yang semua menjangkau semua aspek kehidupan rakyat. Karena kita tahu di fikah itu bukan cuma rukun ibadah, ada di situ yang menyangkut dengan kehidupan rumah tangga, munakahat, dan hukum jinayah, juga menyangkut dengan aspek kehidupan ekonomi, yaitu muamalah kehidupan rakyat. Pemahaman ini berjalan dan bertahan terus-menerus pasca penjajahan
daya ini bertahan oleh semangat keikhlasan tanpa fasilitasi yang memadai oleh kekuasaan sebagaimana di zaman kesultanan. Mereka memediasi dirinya sendiri, memfasilitasi dirinya sendiri, juga masyarakat yang memfasilitasi untuk berlanjutnya lembaga pendidikan ini. Mereka kosong. Di saat awal-awal kemerdekaan terasa kosong hadirnya kekuasaan yang memfasilitasi dan yang memediasi, juga mengadvokasi lembaga yang merupakan warisan Aceh masa lalu. Tetapi semangat keikhlasan mereka bertahan apa adanya. Akhirnya di dalam kelemahan ini, dakwah keilmuan mereka dijangkau dalam jangkauan yang terbatas, sehingga umat Islam yang sudah masuk ke era dunia pendidikan gaya baru, mereka berbondong-bondong ke sana dan kosong dari keilmuan wasatiyah yang moderat ini. Inilah mulai dari kekosongan karena lemahnya jangkauan dakwah keilmuan warisan yang punya silsilah sampai kepada Rasulullah. Saat beginilah memasuki era global, kita berhadapan dengan bermacam aliran yang berkembang di dalam dunia, baik di eksternal dunia Islam sendiri, juga di internal kaum muslimin dengan bermacam aliran di dunia global yang bisa menggumpul semuanya. Maka hari ini aliran Ahlussunnah yang selalu menjaga keseimbangan dan jalan tengah antara tafrid dan ifrat, antara pasif dan super aktif yang kehilangan kontrol, mereka tetap bertahan sebatas kemampuan dan kekuatan yang ada. Akhirnya sekarang berhadapan antara dua, satu tafrid, satu ifrat. Tafrid, liberalisme yang membolehkan segalanya, menghalalkan segalanya. Ifrat, radikalisme yang super aktif, yang selalu menggempur Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya diserang dari dua jurusan, satu menggempur, satu menggarap. Ahlussunnah wal Jamaah digarap oleh liberal, seakan-akan liberal itu wasatiyah. Ahlussunnah wal Jamaah digempur oleh radikal, seakan-akan Ahlussunnah Jamaah ini aliran sesat. Mereka berpotensi karena merebut kekosongan-kekosongan yang tidak terjangkau oleh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, karena masih di dalam kelemahan. Pasca MOU Helsinki, lewat regulasi syariat, ada kebijakan kekuasaan membuat yang mengurus pendidikan Dayak, yaitu Dinas Dayak sekarang, kalau dulu Badan Dayak. Itu pun tidak tampil secara memadai dan menjawab semua persoalan. Mungkin pengambil kebijakan ini kurang disentuh oleh dakwahnya para ulama, punya latar belakang yang kurang sentuhan dakwah para ulama. Seandainya kelompok-kelompok yang dijangkau oleh dunia Dayak ini sulit dijangkau oleh radikal dan sulit dijangkau oleh liberal, mereka berada di tengah menjaga keseimbangan. Tetapi dalam kelemahan-kelemahan ini kadang-kadang aliran wasatiyah ini menjadi korban. Karena yang namanya di tengah ada warna pinggirnya, ada warna kiri, ada warna kanannya. Tetapi dia di tengah. Kalau dilihat dari jauh, dia kadang-kadang serupa, tapi tidak sama. Kalau tidak
tidak punya kacamata yang jelas, ini menjadi korban salah sasaran. Maka hal inilah terjadilah sebuah kekacauan sekarang di negeri-negeri yang mayoritas umat Islam. Mungkin teman-teman kita, saya juga orang NU, teman-teman NU baik yang sudah masuk di tim kepresidenan, dia berbicara bagaimana ini dengan radikalisme. Saya jawab, siapa salah? Salah orang radikal atau salah kita? Salah kita membiarkan kekosongan, salah mereka menggarap yang kosong. Ini yang menjadi masalah. Maka dalam ini mungkin Bapak Irjen, ini hanya sebuah bahan baku menjadi pemikiran yang harus kita olah, khususnya untuk Aceh dan umumnya untuk Indonesia. Secara umum, Islam yang menjadi kultur mayoritas umat Islam di Indonesia adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang aliran seperti yang saya katakan tadi. Dan kita tahu bahwa yang namanya NU mungkin di Indonesia mayoritas sampai 80%. Tetapi NU ini ada NU karena cuma ikut-ikutan, tapi tidak tahu dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak punya standar etika Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak punya standar akhlak dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya ilmu dan hikmah itu tidak tersampaikan kepada mereka sehingga mereka bisa mengenal yang benar dan iktikat sehingga tidak terjebak kepada kebatilan iktikat, yang benar di dalam bersikap dan berkata sehingga tidak terjebak di dalam kebohongan dan dusta, benar yang awal husnul minal qabih, baik dan buruk di dalam sikap dan perilaku. Sebuah fenomena sekarang yang menjadi prihatin bagi kami para ulama, di saat kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengadopsi dunia pendidikan yang menjangkau mayoritas sasaran didik, mereka kosong dari ini. Padahal mereka umat Islam. Ilmu-ilmu dasar Ahlussunnah wal Jamaah tidak tersampaikan kepada mereka. Ini yang menjadi masalah. Ini akan menjadi garapan orang dan akan menjadi persoalan bagi siapapun yang mengurus negeri ini ke depan. Dan sekarang juga itu yang terjadi. Maka oleh karena itu, bagaimana kita yakinkan umat sekarang bahwa semua kebijakan yang kita terjemahkan sesuai dengan rumus Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat, Al-Ghazali sendiri merumuskan kriteria Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengadopsi 3 nilai dalam semua aspek kehidupan. Pertama, memastikan nilai adil dengan terjemahannya sendiri. Kita tidak sedang membahas itu, hanya sebuah rumusan. Kalau mau lebih rinci, kita bahas dalam waktu yang lain. Bagaimana mengadopsi nilai ihsan, kebaikan-kebaikan yang menjadi kebijakan publik, juga syafaqah ala din, kebijakan-kebijakan yang bisa memperkuat dan menyelamatkan agama. Agama yang kita maksud ini adalah agama yang moderat, yang terselamatkan dari pengaruh menghalalkan serba boleh, yaitu liberalisme, dan serba tidak boleh, yaitu radikalisme. Ini yang menjadi sebuah persoalan yang perlu kita pikirkan bersama. Maka oleh karena itu saran saya, mungkin dari teman-teman setelah dulu, begini, ini solusinya. Solusinya begini. Kita sedikit merubah pola pendidikan kita. Saya melihat persoalan terorisme, persoalan liberalisme yang mengganggu aliran moderat ini terjadi karena tidak hadirnya dunia pendidikan secara memadai untuk menangani dan mengantisipasi ini.
Itu satu. Mulai dari pendidikan dini, ini tidak hadir sepenuhnya. Kalau dalam Islam, kalau mengadopsi konsep Islam, pendidikan ilmu itu ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Kalau dikatakan fardu ain dan fardu kifayah, tidak terkooptasi hanya berbicara akhirat, juga berbicara tentang kemaslahatan umat. Itu menjadi fardu kifayah. Sesuai dengan era yang sedang dihadapi. Sehingga Sayyidina Ali sendiri menyarankan dalam konsep pendidikan Islam, alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum, fa innahum khuliqu li zamanihim la li zamanikum. Ajari anakmu untuk menghadapi zamannya, bukan menghadapi zamanmu, karena mereka diciptakan untuk zamannya, bukan diciptakan untuk zamanmu. Persiapkan mereka untuk zamannya. Itu sesuatu yang menjadi inti yang strategis di dunia pendidikan. Di saat terjadi bermacam aliran, di saat terjadi kekosongan, maka terjadilah bermacam kebijakan-kebijakan yang membuat kecewa umat Islam. Orang Islam itu tahu dirinya Islam. Dia ingin kadang-kadang pada saatnya timbul sebuah kesadaran ingin mengamalkan Islam dalam hidupnya. Sementara mereka kosong dari aliran yang kultural yang diwariskan masa lalu. Di saat masuk yang lain ke mereka menawarkan apa yang mereka sedang cari, maka mereka akan mengadopsi itu. Kalau yang dia temukan radikalisme, maka dia akan menjadi radikal. Kalau yang ditemukan liberalisme, maka dia akan menjadi liberal. Sementara kekuatan dakwah tidak kurang ekspansif dari Islam yang sudah hidup dari Nusantara, di Nusantara ini semenjak dari zaman masa lalu, masa kerajaan Islam. Maka oleh karena itu, inilah sedikit selayang pandang tentang apa itu daya. Semoga ke depan kalau mau kesebelasankan daya ke liberal atau radikal, temui kami dulu. Sebenarnya jumpa. Akhirnya kami diserang tanpa salah. Kalau lagi menyerang babi, nanti kami dideteksi bagian dari babi kena serangan juga. Maka kami tetap kambing bukan babi, walaupun orang mempersepsikan kami itu babi. Begitulah kira-kira. Terima kasih, ini sebagai wacana sementara untuk mengisi waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.